Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, untuk tidak memperpanjang mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 sampai 12 tahun SD Negeri 42 Bengkalis dimulai. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 42 Bengkalis kepada Ibu Ngainah SPDSD, kami persilakan. Nanti habis Bismillahirrahmanirrahim. suruh geser ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan para hadirin semua, Bapak Korwil yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, dan bapak-bapak ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi vaksinasi COVID-19 anak usia 11 tahun, anak usia 6 sampai 11 tahun. Semoga nanti akan dapat penjelasan dari narasumbernya dan ibu memahami apa yang akan disampaikan. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu semuanya, mungkin ada yang sudah kenal. Saya di sini sebagai PLT kepala sekolah, belum kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti ada rahmat dari Allah. Saya sebagai kepala sekolah itu mudah-mudahan. Ya, jadi sementara ini PLT dulu. Ibu-ibu semua, dalam rangka melaksanakan program pemerintah, anak kita yang usia 6 sampai 11 tahun itu harus sudah vaksin. Tapi untuk jelasnya lagi nanti saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena saya juga tidak tahu maksud dan tujuan vaksin itu. Jadi ibunya nanti yang akan menjelaskannya. Karena itu program pemerintah, kita ikuti ya Bapak Ibu. Itu dijelaskan oleh Bapaknya. Jadi saya sebagai sekolah ini sebagai fasilitator untuk menyampaikannya ya Bapak Ibu. Jadi itu saja rasanya yang dapat saya sampaikan. Untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu ini. Itu saja, dan saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu sudah memenuhi undangan saya, undangan sekolah kita ini. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Ibu yang meringankan langkah ke sini dapat ilmu dari narasumber nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 42 Bengkalis. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini dipandu oleh Bapak Miswanto SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya. Tak semangat betul nampaknya, berdebu-debu nampaknya. Tak sama debu Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Sehat ya Allah, sehat selama dunia wal akhirah. Hazihil jamaah kiramin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة المغفرة. الحمد لله على نعمة الرزق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini kami keluarga besar SD Negeri 42 Bengkalis mengadakan sosialisasi vaksinasi. Semoga kau berkahilah ya Allah. Duhai Allah, Tuhan yang manusia, pemelihara manusia, angkatkanlah, hilangkanlah ya Allah virus corona ini dari muka bumi ini ya Allah, khususnya di negeri kami tercinta Indonesia, Bengkalis ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang menciptakan virus ini ya Allah. Tiada kekuasaan dan kekuatan kecuali hanya pertolongan padamu ya Allah. Kau hilangkan virus corona ini ya Allah. Allahumma dafa'na al-wala awal bala awal waba awal fasya awal munkar wa syuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذي دعهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Miswanto yang telah menyampaikan doanya. Semoga dengan doa tadi kita diberi berkah acara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Korwil yang akan disampaikan oleh Bapak Supandi SPD SD. Kepada Bapak kami persilakan. Kambing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat pagi saya sampaikan buat rekan-rekan atau saudara kita yang muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah SWT pada hari ini kita masih diberikan nikmat, karunia, taufik dan hidayah, terutama nikmat umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan dari SD 42 Bengkalis dalam rangka sosialisasi vaksinasi untuk siswa kelas 6 siswa usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian sholawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Duluan. Yang kami hormati Kepala SD 42 Bengkalis, yang saya hormati Bapak Kapolres Kamtibmas Desa Kabupaten. Kemudian yang saya hormati Bu Dokter, Dokter apa Bu? Dari Puskesmas Bengkalis. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu para wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya tidak banyak atau tidak berpanjang lebar karena kegiatan saya pada hari ini jadwalnya ada 3. Dari sini kemudian di Korwil, sebenarnya Korwil jam 9, kemudian di SD 10 jam 10.30. Jadi macam kerja-kerja itu makanya Kak, saya minta diawalkan dulu dan cepatkan dulu kita mulai tadi karena undangan di sini sebetulnya jam 8.30. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini saya tidak menjelaskan masalah teknis ataupun vaksinasi ini, tapi saya hanya memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada orang tua, menghimbau kepada orang tua agar pelaksanaan ini dapat terus terselenggara. Bapak Ibu semuanya, vaksinasi ini adalah bukan kehendak kita saja, tapi semuanya ini adalah merupakan program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Karena ini adalah merupakan program pemerintah, ya kita selaku aparat, selaku staf atau bawahan kita menjalankan. Kemudian yang paling utama di sini kita mengingat firman Allah SWT. Kalau saat ado, saya lupa surah berapa ayat berapa. Yang jelas perintah itu patuhilah Allah SWT, patuhilah Rasul dan pemimpin kamu. Jadi atas dasar perintah inilah kita selaku rakyat ya harus mengikuti perintah itu. Karena Allah SWT sendiri sudah berpesan, ya, patuhi Allah, patuhi Rasul, dan patuhi ulil pemerintah kita. Apapun pemerintahnya, baik itu pemerintah di rumah tangga. Bapak Ibu pemimpin rumah tangga, Bapak ya. Nah, mungkin kalau anak kita tidak patuh, kita merasa seperti gitu, pasti. Jadi pemimpin apapun kita di rumah tangga, di RT, RW, desa, sampailah ke presiden. Jadi kita wajib mematuhi pemimpin kita. Jadi karena ini merupakan pemerintah, program pemerintah itu adalah pemimpin kita harus menjalankan. Itu aja. Kemudian malam tadi saya dapat WA dari Bu Kadis, Dinas Pendidikan, bahwa hari Sabtu besok data vaksinasi Pak Kapolres sudah minta. Jadi ini tolong nanti hari ini juga Ibu Kepala Sekolah setelah ini diisi formulir persetujuan orang tua
kemudian dilaporkan segera ke kami. Karena kami baru sekarang sampai hari ini baru masuk 50%, 30 sekolah baru. Dan hasil daripada data yang kami terima itu baru di 52,sekian%. Kemudian untuk ini bukan persyaratan ya, bukan persyaratan, tapi untuk himbauan kepada kita semuanya, seandainya kita mau tatap muka penuh, maka kita harus vaksinasi mencapai 70%, Pak, ya. 70% minimal. Sedangkan data yang masuk baru 52,sekian%. Mudah-mudahan 30 sekolah yang belum masuk ini bisa mengejar target itu. Dan insya Allah karena mungkin untuk jadwal vaksinasi untuk Puskesmas Bengkalis ini berarti ada 36 sekolah, tak salah Bu ya. Kata Ibu terima semalam ada 36 sekolah. Untuk mengejar 36 sekolah ini mungkin agak berat. Apakah kecuali ketika vaksin massal semalam kita laksanakan, kita ikut, nah itu bisa mengejar mungkin. Namun setidak-tidaknya nanti data persetujuan orang tua sudah kami terima, sehingga hari Sabtu itu bisa kami melaporkan ke Pak Kapolres bahwa target kita sekian persen. Soal pelaksanaannya nanti kita serahkan kepada Puskesmas. Kemudian untuk pelaksanaan vaksinasi ini tidak ada paksaan-paksaan, Pak. Mungkin ada di medsos itu begini persyaratan ini, kalau tidak vaksin tidak boleh sekolah, ya. Itu bukan merupakan sanksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, tapi itu medsos yang kurang jelas sumbernya. Kemudian untuk pelaksanaan vaksin ini yang jelas apapun yang kita buat pasti ada efek dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin kalau umpamanya efeknya itu umpamanya anak demam, anak apa, itu yang tahu teknis. Nanti teknisnya macam mana. Nah, kemudian kalau sampai mati umpamanya kita divaksin, kita harus ingat kepada yang satu, yang mematikan itu bukan vaksin, yang mematikan kita itu bukan binatang buas, tapi yang mematikan kita itu Allah SWT. Kalau sudah kehendak dia mati gitu. Itu duduk ini ya mati. Anak Nurul Arifin itu dengan duduk di meja, kan kehendak Allah SWT. Jadi kita jangan bukan kita tidak boleh percaya dengan efek-efek itu, percaya, tapi yang kami hormati Korwil Kecamatan Bengkalis, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, dan kami banggakan tim medis yang senantiasa menjadi partner ya, Polsek Bengkalis dalam kegiatan vaksinasi maupun pencegahan COVID. Yang kami banggakan orang tua kami, Bapak, Ibu, wali murid yang merupakan wilayah pembinaan kami di Desa Kelawati. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudi mengundang kami, mungkin menyampaikan pesan sedikit yang berkaitan dengan sosialisasi ini. Yang jelas yang berkompeten menyampaikan ini adalah Ibu Dokter yang ada nama kita. Mungkin kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Kami selaku Babin Kamtibmas menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo kita ajak anak-anak kita melaksanakan percepatan vaksin, yang mana tujuan pemerintah itu untuk menyehatkan negara kita ini, menyehatkan bangsa kita ini, anak-anak kita dari penyebaran COVID. Tujuannya mungkin itu. Jangan kita berpikir yang lain-lain. Apalagi kami perlu mengkanter berita-berita hoax, berita-berita bengak atau berita bohong. Jadi kami harapkan khususnya wali murid, kita melihat informasi ini harus kita cek dulu kebenarannya.
Jangan kita asal share beritanya entah itu betul ataupun tidak. Saya bilang contoh, Kamtibmas membawa seorang perempuan lewatlah di jalan Kelapa Darat. Sapu tuh Kamtibmas tuh bawa tuh lingkuhannya, contohnya begitu. Itu di-share kemana-mana dalam grup. Rupanya Kamtibmas membawa korban ke Polsek Bengkalis, itu contoh. Bisa A mungkin sampai ke ibu, bisa B atau C. Jadi kita perlu men-cross-check setiap informasi, apakah ini dari sumber yang berkompeten atau yang ingin memecah belahkan kita. Nah, perlu kami ingatkan, ada pihak-pihak mungkin yang mau kita ini tidak aman, Bu. Anak kita tidak bisa sekolah, ibu tak bisa keluar rumah, kita harus di dalam rumah. Ada mungkin pihak-pihak yang itulah perlu dukungan Bapak Ibu terhadap kami. Jangan kita besok nak sekolah pun anak itu ketakutan. Jangan sampai itu kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya Pak ya, perlu kami tegaskan ini. Karena ada pula dia seorang abdi negara ataupun AS, dia suka menyebarkan berita-berita hoax. Salah, nanti bisa merugikan diri kita sendiri. Kali kita klik pidana menanti. Saya tidak mau wilayah saya, Babin, wilayah keluarga saya ini ada terjerat kasus-kasus itu. Berarti Babinnya tidak bekerja. Pada kesempatan inilah saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita jaga kekompakan kita jaga bermedia sosial yang bijak. Terus itu pertama, kalau masalah teknis vaksin, Ibu Dokter, kami berkaitan dengan Kamtibmas. Alhamdulillah tempat kita situasi Kamtibmas aman, kondusif, tapi tetap ada laporannya pencurian kelapa, pencurian pisang, pencurian mesenai ado. Ya mungkin itulah yang perlu kami komunikasi dengan ibu-ibu. Jadi saya mau ibu-ibu bapak ini menjadi polisi. Mau Bu jadi polisi, ada namanya program Polmas, Perpolisian Masyarakat. Jadi harapan saya kerjasama, karena saya sendiri Bu, saya memegang wilayah Damon dan Kelapa Pati. Tak akan mampu Pak Babin sendiri, tak balik-balik dia. Kalau dia kerjanya sampai jam 12 tak balik-balik. Ini masalah. Tapi kalau dukungan dari Bapak Ibu, saya banyak informasi saya, Pak Ronald. Ini contohnya Pak ya, di wilayah saya ini ada nampak mencurigakan Pak. Nah saya mau itu Bu. Jadi kita khawatir nanti pelaku-pelaku kejahatan itu ada di wilayah tempat kita. Jangan sampai itu dia aman di tempat tinggal ibu. Contohnya sebelah rumah ibu tuh ada pengedar narkoba. Ibu diam aja. Tak mau tahu saya, itu bukan urusan saya. Ada pelaku kejahatan seksual, dia aman-aman aja. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Itulah perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon betul, jangan sampai tempat kita ini ada. Sekejap aja ya. Jadi pada kesempatan ini saya terima kasih. Memang kami jarang mengumpulkan akad. Yang kami kumpulkan sering kami sampaikan kepada perangkat RT RW. Saya minta juga tuh Pak RT, tolong Pak kumpulkan warganya atau pada majelis taklim, karena kami mau menyampaikan informasi yang bermanfaat. Apa kewaspadaan kita? Saya harap kami mohon kerjasamanya Bu ya, Bapak Ibu kerjasama. Kalau ada gangguan atau potensi kerawanan Kamtibmas di sekitar rumah, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan mana saja, mungkin ibu-ibu bisa berkonsultasi. Kalau berkonsultasi dengan dokter Bu, bayar Bu. Tapi kalau konsultasi dengan Kamtibmas gratis. Tanya Pak, ini apa nih Pak, gimana daerah kita nih, macam mana kita jaga anak-anak kita. Itu perlu dukungan dari ibu semua. Jadi harapan kami biar daerah kita ini aman, tidak ada gangguan keamanan yang tersebar. Karena keamanan ini sangat penting. Kalau tidak aman, ibu-ibu tak akan sampai pada hari di sini. Nak tinggal rumah aja ibu takut. Rumah saya ada tuh 2-3 calong dekat tuh. Kan tak aman kan Bu ya? Tapi kalau daerah kita sudah aman, nak tinggal, nak berangkat, nak kosong rumahnya, tidak ada lagi kejahatan.
Itu saya dapat tuh Pak, belajar tuh di Jepang tuh Pak. Macam mana memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah itu tuh. Tapi kalau sudah kita pergi kemana-mana aman, nak jalan sendiri, nak jalan 12 malam, apa kata orang Jepang itu? Gimana Bapak Ibu? Jam 1 malam takut tak? Aman pokoknya takut pada makhluk gaib aja ya kan. Jadi itulah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan. Ya mudah-mudahan pada saat pelaksanaan vaksin nanti terhadap anak-anak kita diberikan kesehatan, diberikan lindungan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kami dari duluan Pak, anak saya, anak budok, kita duluan. Kami target, kami mengajak orang ya kita harus dulu. Anak bupati, SD material itu sudah 70%. Ya mudah-mudahan Ibu berikan nanti informasi yang benar. Oh anak Ibu sampaikan kalau memang ada sakit, ada kurang enak badan, mungkin bisa ditunda. Tapi kalau dia layak divaksin, wajib untuk dilaksanakan vaksin. Jadi untuk guna memenuhi persyaratan pertemuan tatap muka yang saya dengar dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada hari ini saya ngasih tahu nomor telepon saya juga. Mau Ibu? Mungkin ada informasi, yang Ibu sampaikan tentang ada mungkin pengedar narkoba di samping rumahnya yang meresahkan, yang buat Ibu tak bisa tidur. Saya kasih Bu ya. 0811 750 9594. Boleh apa saja Ibu tanya sama saya. Tapi jangan cek-ceknya malam-malam hari. Karena ada juga tuh Bu, Pak Babin, apa buat Pak? Tidak ada. Ya Pak ya. Tak ada Bu, apa yang bisa saya bantu? Tak ada, nak ngecek Bapak aja. Oh. Jadi pasti ingat juga, hati-hati Pak Babin ya. Oke, makasih Bu. Ada tuh macam-macam dari Damon, kalau Bupati kan banyak tuh Bu. Saya sampaikan informasi telepon saya itu banyak informasinya, macam-macam informasi saya peroleh. Terima kasih atas waktu. Mungkin saya agak banyak cakap sedikit tadi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Korwil. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan kegiatan vaksinasi di SD 42 ini memenuhi targetnya Pak. Harapan kami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Babin Kamtibmas yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, sosialisasi vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-12 tahun yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Dinas Kesehatan. Kepada Ibu narasumber kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 42 Bengkalis, yang saya hormati Bapak Kamtibnas Bengkalis, yang saya hormati Majelis Guru SD 42 Bengkalis, dan yang saya hormati serta saya banggakan orang tua, wali murid, siswa-siswi SD 42 Bengkalis. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Vina Sukma Demuklis. Saya perwakilan dari UPT Puskesmas Bengkalis, Kecamatan Bengkalis. Ya, pada hari ini saya akan memberikan sosialisasi terkait tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Nah, kurang lebih kita sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Sudah hampir 2 tahun. Ya, saat ini di Jawa atau khususnya di Jakarta terjadi peningkatan lagi kasus COVID-19. Ya, ini mutasi dari COVID-19 yaitu virusnya sekarang Omikron ya yang terkenal. Mungkin Bapak Ibu semalam membaca berita ya peningkatan kasus aktif pada tanggal 26 Januari semalam sebanyak 7.010 kasus ya di Indonesia. Artinya sekarang mulai terjadi peningkatan lagi kasus COVID-19-nya.
Nah, dari seluruh kasus COVID ini terdapat 12,1% juga terjadi pada anak-anak. Artinya dia tidak hanya menyerang kepada orang dewasa atau orang tua saja, tetapi juga bisa terkena pada anak-anak. Nah, itu kasus anaknya dari usia 0 sampai 18 tahun, ya. Sebanyak 171.000 kasus. Dan di sini dituliskan juga jumlah kematian pada anak 2,1%. Artinya jika anak terinfeksi virus COVID-19, nah juga bisa terjadi kematian, ya, sebanyak 2,1%. Nah, apa klinis yang terjadi jika anak terinfeksi virus COVID-19? Nah, gejalanya ini bisa ringan atau tanpa gejala. Jadi ketika anak bapak ibu sehat, ya, tanpa gejala, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tapi ternyata pemeriksaan PCR-nya positif. Nah, ini bisa dikatakan dia terinfeksi virus COVID tapi dia tanpa bergejala, ya. Atau juga ada yang beresiko tinggi pada anak yang terdapat penyakit komorbid, artinya terdapat penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Contohnya anak dengan jantung bawaan, anak dengan penyakit gula atau diabetes mellitus, penyakit kanker, ya. Kemudian ada asma, kelainan genetik. Nah, ini bisa menyebabkan gejala yang beresiko tinggi. Kemudian juga bisa mencapai gejala yang beresiko berat. Artinya yang beresiko berat ini dia sudah sampai sesak nafas, gagal nafas, sehingga diperlukan perawatan ICU, ya, dan bisa mengalami komplikasi yang fatal. Ini yang paling ditakutkan. Nah, kenapa anak-anak ini perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19? Jadi vaksin pada anak ini dia bermanfaat selain untuk dirinya sendiri, dia juga bermanfaat untuk orang sekitarnya. Artinya jika anak yang terinfeksi virus COVID, artinya dia bisa menularkan, ya, kepada orang tua di rumah atau kakek neneknya yang di rumah, kepada gurunya, kepada temannya. Artinya dia bisa menularkan. Tuh. Kemudian uji klinis sudah dilakukan pada usia 12 sampai 17 tahun. Artinya anak-anak SMP dan SMA kita semua sudah divaksin, ya. Terbukti aman. Sekarang dilanjutkan pada usia 6 sampai 11 tahun, ya. Nah, ini vaksinasi ini diperlukan untuk segera kembali ke kehidupan normal, misalnya pembukaan sekolah tatap muka, ya. Kemudian untuk mempercepat terbentuknya herd immunity. Apa herd immunity ini? Herd immunity ini adalah kekebalan kelompok, ya, seperti di gambar ini Bapak Ibu. Jadi yang gambar yang orang yang putih-putih ini yang tidak divaksin, ya. Dia tidak vaksin. Kemudian ketika 1 sampai 3 orang terinfeksi virus COVID yang merah itu di sana. Nah, jadi pada suatu komunitas nanti ini semuanya bisa tertular. Artinya semuanya bisa terkena virus COVID. Nah, dibandingkan dengan yang gambar yang di bawah. Ini gambar yang di bawah yang kuning ini suatu komunitas yang sudah divaksin. Kemudian ketika 1 sampai 3 orang terinfeksi virus COVID, maka dia tidak dapat menularkan. Artinya yang sakit pun dia tetap yang sakit saja, tapi dia tidak dapat menularkan kepada orang di sekitarnya. Itulah yang dimaksud dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kemudian ini sudah ada rekomendasi dari ITAGI dan Kemenkes. ITAGI ini adalah dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Ya, jadi sudah ada rekomendasi bahwa memperbolehkan atau merekomendasikan vaksin pada usia 6 sampai 11 tahun. Nah, kemudian ini juga ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi perkumpulan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia setuju untuk merekomendasikan anak usia 6 sampai 11 tahun untuk divaksin dengan beberapa syarat, yaitu nanti ada yang berpenyakit atau apa, nanti saya bahas lebih lanjut. Nah, untuk anak-anak vaksin yang digunakan ini adalah vaksin Sinovac,
ya, atau nama lainnya Coronavac atau COVID-19 Bio Farma, ini nama lain dari Sinovac. Artinya vaksin untuk anak-anak ini kita hanya pakai yang Sinovac saja. Tetapi yang untuk yang lain seperti Pfizer, Moderna atau vaksin yang lain ini belum boleh ya. Artinya yang aman cuman Sinovac. Kita tunggu dari emergency use authorization dari BPOM-nya ya. Nah, pemberian vaksin anak ini juga sama dengan dewasa ya. Ini pemberiannya 2 kali dosisnya, yaitu dosis pertama dan juga dosis kedua. Jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua ini sebanyak 28 hari ya. Artinya setelah disuntik pertama kemudian tunggu 28 hari baru dilanjutkan dosis kedua. Dia sama seperti dewasa atau lansia. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah vaksin semua. Nah, mungkin udah tahu kan, jadi udah 2 kali dosis. Ya, malah sekarang udah lanjut yang booster, ya Pak ya, yang ketiga, gitu. Nah, pemberiannya juga dosisnya sama, dia 0,5, ya. Pemberiannya dosisnya 0,5 mili. Ya, nanti disuntikkan juga di lengan atas, ya, secara intramuskular. Nah, kemudian anak yang disuntik nanti ini wajib didampingi oleh orang tua atau wali muridnya ya. Nah, mengapa vaksin ini perlu 2 kali? Ya, jadi kalau 1 kali dosis saja tidak cukup. Artinya kita harus memberikan sampai 2 kali penyuntikan. Nah, mungkin dapat dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini pada saat suntik yang pertama, jadi kita kan memerlukan antibodi yang IgG ini, kekebalan tubuhnya. Pada suntik yang pertama ini kekebalannya masih sedikit, ya. Kemudian setelah dilakukan dengan dosis kedua atau penyuntikan kedua, ini IgG-nya langsung melonjak ke atas. Artinya kekebalan tubuh seseorang setelah disuntik vaksin kedua ini langsung meningkat dan bertahan lama. Jadi inilah yang diperlukan, ya. Makanya harus diberikan sampai 2 kali dosis. Nah, kemudian apakah vaksin COVID-19 ini aman untuk anak? Jadi Bapak Ibu, sebelum diberikan vaksin di Indonesia ini, vaksin ini sudah diuji sampai 3 fase ya. Jadi fase pertama sudah diuji sampai berapa ribu orang, kemudian fase aman, dilanjutkan dengan fase kedua disuntik dengan berapa ribu orang, kemudian aman lagi baru dilanjutkan dengan fase ketiga. Nah, semuanya aman maka baru diberikan ke masyarakat Indonesia. Jadi sudah sampai tanggal 25 Januari ini Indonesia ini sudah menyuntikkan lebih dari 300 juta dosis. Ya, ini termasuk dosis pertama, dosis kedua, booster ya, yang dosis ketiga, kemudian juga ini semua udah pada semuanya, lansia, dewasa, anak, ibu hamil, ibu menyusui, semua sudah pernah disuntikan ya. Jadi terbukti aman. Tuh, ya, kemudian nah, apakah bukti vaksin yang digunakan untuk anak pasti aman? Nah, jadi dari hasil uji klinis vaksin pada anak menunjukkan vaksin aman dan tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Ya, artinya KIPI yang serius ini seperti berakibat kematian, mengancam jiwa, memerlukan perawatan di rumah sakit atau menyebabkan kecacatan. Nah, ini belum ditemukan. Ya, artinya KIPI yang sering dilaporkan itu ya seperti nyeri pada lokasi suntikan atau anaknya demam. Nah, baru seperti itu KIPI yang dilaporkan. Nah, kemudian hasil uji klinis terkait keamanan vaksin yang digunakan untuk anak, ini kan vaksin yang Sinovac ya, sudah diuji pada anak umur 3-17 tahun. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasinya yang paling sering banyak ditemukan yaitu adalah nyeri lokal, artinya nyeri di sekitar tempat suntikan ya, di tangannya. Itu hanya sekitar 13% dan reaksi umumnya bisa demam ya.
Jadi pada anak-anak ini pun sama kayak dewasa. Jadi jika Bapak Ibu kemarin vaksin ada yang demam atau yang tidak ada bergejala sama sekali, nah itu tergantung dari reaksi tubuh seseorang, ya. Kemudian ini untuk anak yang 12 sampai 15 tahun kan saat ini vaksinnya Pfizer, ya. Ini KIPI yang paling sering ditemukan yaitu kemerahan pada bekas suntikan dan kelelahan, ya, sekitar 60%. Nah, vaksinasi COVID untuk anak sudah berjalan, ya. Bagaimana laporan kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksin? Nah, hingga tanggal 31 Desember ini kan sudah disuntikan sekitar 57 juta dosis kepada anak Indonesia. Nah, yang dilaporkan ke Komnas KIPI ini sekitar 20 laporan KIPI, tetapi laporannya tidak ada yang serius, maksudnya hanya yang laporan yang tadi seperti demam atau nyeri pada bekas suntikan, ya. Kemudian kejadian KIPI pada anak lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Jadi kesimpulannya vaksin terbukti aman untuk anak, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana bila anak merasakan keluhan setelah vaksin? Ya, yang pertama tetap harus laporkan kepada petugas kesehatan. Ini wajib ya, kalau anaknya demam laporkan. Jadi nanti kan petugas kesehatan kan bisa ngasih obat demam, ya, obat penurun panas. Atau kalau bengkak atau nyeri di sekitar lokasi tangannya di bekas suntikan, ini kan nanti mungkin dikompres dengan kain bersih dan menggunakan air dingin, ya. Kemudian petugas akan memantau, memeriksa, dan pemerintah juga sudah membuat skema penanganan KIPI, dan penanganan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi ini juga ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini alurnya ya. Jadi kalau ada laporan, misalnya ada laporan seperti kematian atau yang mengancam nyawa, nah ini semuanya ikut andil ya. Maksudnya setelah dapat informasi dari masyarakat, dari petugas puskesmas, sampai nanti ke Komnas Daerah KIPI atau Komnas Nasional KIPI, ini semua turun ya. Maksudnya dia perlu mengkaji atau turun langsung ke lapangan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang bertanggung jawab bila perlu perawatan pasca KIPI, ini kalau peserta dengan program JKN-nya aktif, maka ditanggung sesuai perundang-undangan. Tetapi kalau JKN-nya non-aktif atau tidak menggunakan program JKN, maka ditanggung oleh negara. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum anak divaksin, ini kan dilakukan screening terlebih dahulu. Artinya kita mempunyai meja screening. Jadi tidak semua anak itu datang langsung disuntik, langsung divaksin, tidak ya. Jadi makanya diperlukan dampingan dari orang tua, makanya orang tua harus wajib datang. Jadi pada saat di meja screening ini kan yang tahu penyakit ini kan adalah orang tua. Makanya orang tua harus jujur tentang kesehatan anak, ya. Jadi misalnya di sini kita nanti melakukan pemeriksaan, kita ukur suhu anak, ternyata dia saat itu demam, maka itu ditunda untuk vaksinnya. Ya, kita tidak suntik. Maksudnya kita tunda, tunggu anak sehat, nanti dia datang lagi baru bisa divaksin. Kemudian juga dengan tensi anak. Tensi anak jika dia lebih dari 140 ya per 90, artinya kan ini tinggi pada anak. Jadi ini ditunda terlebih dahulu. Nanti dia berobat dulu, mungkin ke dokter anak. Setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter anak bisa disuntik, baru dilakukan vaksinasi. Kemudian kita mempunyai juga screening yang lain. Ini seperti apakah anak mendapatkan vaksin yang lain atau tidak. Jadi kan di sekolah kan mungkin ada pekan imunisasi nasional ya Bu ya, maksudnya selain imunisasi untuk COVID. Nah, apakah jarak waktu imunisasi yang lain itu masih dalam kurang dari 1 bulan? Jika kalau masih kurang dari 1 bulan, ditunda terlebih dahulu. Artinya anak mendapatkan vaksin yang lain dengan vaksin COVID ini, dia harus berjarak kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan baru bisa disuntik vaksin COVID-19. Kemudian di sini juga ditanyakan apakah anak pernah sakit COVID.
Kalau anak pernah terkonfirmasi positif COVID, misalnya dia saat itu hanya bergejala ringan seperti demam atau hanya batuk pilek saja, maka diberikan jarak antara dia terkonfirmasi dengan jarak dia vaksin ini 1 bulan. Tetapi apabila anak ini terkonfirmasi COVID dengan gejala berat seperti sesak nafas sampai dirawat di rumah sakit, nah ini jarak untuk pemberian vaksin setelah terkonfirmasi ini jaraknya 3 bulan, ya, baru diberikan vaksinasi COVID. Kemudian di sini juga ditanyakan apakah ada kontak dengan keluarga yang terkonfirmasi COVID, kemudian apakah anak menderita batuk pilek, nyeri menelan atau muntah dan diare, kemudian apakah dalam 7 hari terakhir ada dirawat di rumah sakit dengan tidak sadar, kejang atau sesak nafas. Nah ini semua nanti di screening. Kalau ada, nanti dia ditunda terlebih dahulu, ya. Kemudian juga apakah anak sedang menderita gangguan imunitas, ya, seperti ada gizi buruk atau ada HIV. Kemudian apakah mempunyai riwayat alergi berat atau asma berat. Nah ini kita nanti harus melakukan screening, makanya diperlukan orang tua tetap hadir karena orang tua lah yang paling tahu tentang kesehatan anak, ya, apalagi kalau anak-anak yang sudah memiliki penyakit bawaan atau sudah sering dirawat di rumah sakit pasti sudah tahu, ya. Kalau anak-anak yang dengan memiliki penyakit bawaan, nah ini nanti diperlukan surat rekomendasi dari dokter anak yang merawat, ya. Jadi nanti dari dokter spesialis anaknya nanti memberikan apakah ini layak divaksin atau tidak. Jika anak tidak dibolehkan vaksin dari dokter anaknya, maka itulah pegangan ibu sama bapak, anaknya berarti tidak layak divaksin, seperti itu. Nah, tempat pelaksanaan vaksin bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, ya, bisa nanti diadakan di sekolah-sekolah atau di lembaga kesejahteraan sosial anak. Nah, untuk Bapak Ibu tahu, kita untuk yang di Bengkalis hari Senin kemarin sudah mulai, ya Pak, vaksin anak umur 6-11 tahun di Gedung Vihara, ya Pak, ya. Nah, kemarin sasarannya sekitar 1.500 anak. Ya, kemudian di puskesmas pun sudah ada orang tua yang membawa anaknya untuk vaksin. Kemarin sudah ada, ya. Nah, syarat dan ketentuannya di sini anaknya usia 6-11 tahun, kemudian dalam keadaan sehat dan didampingi oleh orang tua atau wali saat penyuntikan. Kemudian membawa kartu identitas anak atau fotokopi KK. Kemudian membawa buku atau catatan riwayat imunisasi anak, ya, kalau ada mendapatkan imunisasi dalam waktu dekat. Kemudian membawa surat rekomendasi dokter bagi anak yang mempunyai penyakit bawaan atau penyakit komorbid berat atau penyandang disabilitas. Kemudian pemberian vaksin 2 kali dengan jarak interval 28 hari, ya. Nah, pesan untuk orang tua sebelum membawa anak untuk divaksin, pertama, persiapkan anak dengan baik untuk mendapatkan vaksin. Anak-anak kita ini kan sebenarnya banyak yang takut, ya Bapak Ibu, ya, apalagi jarum, kan, takut suntik atau apa, makanya diperlukan juga dari orang tuanya untuk mengedukasi anak di rumah, ya. Jadi jangan ditakut-takutkan lagi gitu, ya. Beri penjelasan kepada anak sesuai umur, dan kemudian dampingi anak saat vaksin. Kemudian membawa catatan vaksin anak bila ada, dan berikan keterangan medis kepada petugas sebelum divaksin. Kemudian konsultasikan dengan dokter yang merawat, ya, bila anak memiliki penyakit bawaan dan disabilitas. Kemudian nanti perhatikan keluhan setelah vaksin sampai 3 hari dan catat nomor petugas untuk konsultasi. Tapi nanti kan kalau setelah vaksin kan dapat kertasnya. Di kertasnya itu sudah ada nama dan nomor HP dari petugas yang melakukan vaksinasi. Ya, jadi kesimpulannya, anak Indonesia ini harus segera divaksin agar terlindung dari wabah COVID-19. Kemudian keamanan vaksin sudah dibuktikan melalui uji klinis sehingga pelaksanaan sampai saat ini. Dan semua jenis vaksin COVID, ya, ini adalah yang baik yang tersedia, ya. Kemudian mari bersama-sama dalam menyebarkan informasi yang benar terkait COVID-19 dibutuhkan agar kita tidak salah langkah, ya, dan segera bisa terbebas dari
masa pandemi ini. Ya, demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan ya, nanti kita diskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan sosialisasinya panjang lebar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber dapat kita pahami bersama. Kepada Bapak Ibu yang kurang mengerti atau kurang jelas, yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu narasumber, dan Pak Babin Kaptimas serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Yang pertama, tadi kita melihat tentang umur itu 6 sampai 11. Sedangkan anak SD itu umurnya bisa 6 sampai 13 Bu ya. Jadi timbul satu pertanyaan, anak 12 tahun kenapa tidak diimunisasi? Nah, itu satu. Yang kedua, tidak divaksin, bukan tidak divaksin. Kemudian yang kedua, tadi Ibu mengeluarkan data, itu usia 0 sampai 18 tahun ya? Anak 0 sampai 18 tahun, itu tingkat keberhasilannya 20, berapa tadi Bu? Saya lupa. Dan yang ketiga, sekitar ya itu 12,1%. Nah ini rentang kejadian anak tertular COVID dari 0 sampai 18. Kami butuh data yang 6 sampai 11 berapa persen? Apakah ada detail seperti itu atau kita tidak mau nanti melihat penyebaran datanya? Misalnya 0 sampai 18. Kemudian yang 12,1% itu penyebaran datanya banyak di 12 sampai 18, misal gitu ya. Jadi kalau ada detail rentang 0 sampai 18, misalnya 0 sampai 6, 6 sampai 11, 11 sampai 18 itu persentasenya berapa? Kalau ada. Kemudian yang ketiga, tadi Bu hanya menyatakan itu uji klinis. Memang kalau kita dengar dari beberapa media ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ronald, ini ada semacam kekhawatiran. Nah, saya selaku orang tua pribadi, mungkin hari ini saya mempertimbangkan, ini ada dari media sosial, ada dari uji klinis. Barangkali Ibu bisa tunjukkan hasil riset untuk anak 6-11 tahun yang mengatakan vaksinasi ini tidak bermasalah pada anak. Saya butuh hasil riset 2 aja tidak Bu. Terima kasih. Saya jawab ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kenapa umur 6 sampai 11 tahun yang disosialisasikan? Kita yang umur 12 sampai 17 sudah jalan Pak. Udah. Umur 12, anak yang berusia 12 udah banyak divaksin ya. Makanya 12 pun udah banyak yang anak yang SMP ya, SMP udah dapat vaksinasi COVID-19 ya. Sebenarnya ini untuk latar belakang ini kasus 0 sampai 18 tahun sebanyak 12,1%. Ini semua kan data dari Kemenkes ya Bapak. Tapi kalau Bapak ingin mengetahui data lebih lanjut, ini kita ada di Kawal COVID, semua data sumber-sumber yang terpercaya. Ya, di sini saya belum memasukkan slide-nya Pak, tapi ada, kita baca gitu. Ya, untuk data riset pun yang hasil uji klinis itu Pak, ini kan dilakukan
dia per kelompok memang Pak. Makanya dia kan pertama kita lakukan dari uji klinis itu kan dilakukan pada orang dewasa dahulu ya, umur 30-an sampai 40-an tahun. Kemudian setelah suntik dilakukan pada yang lansia ya, lansia yang di atas 60 tahun itu setelah disuntik pun kemudian dilakukan, baru turun ke anak yang 12 sampai 17 tahun itu dulu ya. Nah setelah yang 12 sampai 17 tahun yang pada awal suntik itu bulan Juni 2021 sudah semua rata-rata siswa SMP dan SMA disuntik dan sudah banyak disuntik. Nah makanya langsung turun ke umur 6 sampai 11 tahun gitu ya. Kalau untuk data-data di sini saya di PPT ini saya tidak masukkan ya, tapi Bapak bisa baca di yang awal COVID atau itu salah satu Instagramnya, di situ setiap hari dia memberikan data-data atau dari data Kemenkes juga ada gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan. Sebenarnya saya juga mengerti, kita semua kan khawatir ya, karena untuk vaksinasi anak, saya pun juga punya anak gitu. Tetapi makanya diperlukan orang tua kita harus jujur gitu, karena kan anak ini kan nanti kan di screening dahulu gitu. Jadi tidak semuanya langsung disuntik, tidak semuanya langsung divaksin. Jadi di screening anaknya, jika dia layak divaksin baru disuntik. Tapi jika anak tidak layak Pak, mohon maaf kalau misalnya ada anaknya sakit-sakitan atau apa, ini kita pun tidak langsung menyuntikkan gitu, kita tunda dulu. Kita kasih dia berobat terlebih dahulu ke dokter spesialis anak, baru nanti dari dokter spesialis anaknya menyatakan boleh layak divaksin. Nah ini baru kita lakukan. Tapi kalau memang tidak layak, dari dokter anaknya pun tidak layak divaksin, nah itu nanti diberikan surat Pak dari rumah sakit, itu surat keterangannya tidak layak divaksin. Nah itulah bukti pegangan orang tua nanti ini anak ke sekolah atau apa, nih anak kami tidak boleh divaksin Bapak Ibu gitu, karena kondisi anak sakit, seperti itu ya.